Saudaraku sekalian, sebenarnya Amerika sendiri atau Donald Trump dituntut oleh Tuhan menyelesaikan beberapa masalah, tidak hanya satu masalah. Ada 3 persoalan atau 3 masalah serius yang harus diselesaikan. Yang pertama, oleh sebab itu bertolak daripada kesaksian ini yang merupakan latar belakang, makanya saya sebagai penyampai pesan Tuhan, penyambung lidah Allah kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mohon segera menyelesaikan permasalahan ini. Teknisnya adalah Shalom, puji Tuhan saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud K di channel saya. Ya baik saudaraku sekalian, seperti biasa saya selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa, tetapi juga kepada suku-suku. Itulah sebabnya pada kali ini saya akan memberitahukan kepada saudara sekalian tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang seorang presiden dari benua Amerika atau dari negara Amerika. Dengan topik yang saya akan bawakan saat ini ialah usai terpilih menjadi presiden Amerika, Donald Trump dituntut oleh Tuhan untuk harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah di Papua. Iya, dengan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh negara Amerika, dalam hal ini Presiden Amerika Donald Trump. Dan berikut ini persoalannya. Baik saudaraku sekalian, sebelum saya memberitahukan apa yang menjadi persoalan Amerika terhadap Papua, atau apa yang harus dikerjakan atau diselesaikan permasalahan di atas tanah Papua oleh Amerika, dalam hal ini Presiden Amerika Donald Trump, saya akan menceritakan terlebih dahulu atau memberitahukan saudara terlebih dahulu tentang latar belakang sehingga hal ini bisa terjadi. Saudaraku sekalian, pada tanggal 29 Maret tahun 2023, tahun lalu, ketika saya berada di sebuah kota, di dalam sebuah pastori, saya terbangun dari tidur saya dan saya mendapat sebuah petunjuk yang menurut saya cukup sangat mengerikan. Saya melihat ada sebuah gas beracun masuk melalui pipa ke dalam tanah, dan ujung daripada pipa gas ini atau pipa gas beracun ini berada di sebuah benua di Amerika. Dan saya melihat dengan teliti dan saya melihat dengan baik-baik, ternyata ujung daripada pipa gas asap gas beracun ini berada di Gedung Putih Amerika Serikat, tepatnya di dalam kantor Presiden Amerika Serikat. Dan saya melihat lebih jelas seperti sebuah film yang ditunjukkan Tuhan kepada saya. Saya melihat bahwa gas itu mulai memenuhi ruangan kerja daripada presiden tersebut atau Presiden Amerika. Dan presiden ini mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa, saudaraku sekalian. Dia berusaha menutup hidungnya, mulutnya, dan sambil berteriak meminta tolong di dalam Gedung Putih, di mana di dalam ruang kerjanya. Dia berusaha meminta tolong kepada orang-orang sekitar kiri dan kanan. Hei, tolong, tolong, tetapi tidak ada yang menyaut atau tidak ada yang menjawab teriakan dia. Dan ini sangat mengejutkan sekali. Dan juga ada kata-kata yang dia lontarkan. Dia berkata seperti begini, hei, tolong, tolong, tolong. Hei, tolong, kalian tolong saya. Coba lihat sumber asap gas beracun ini berasal dari mana. Tolong, tolong. Karena semua orang tidak menyaut dan tidak mendengar suaranya. Saya yang melihat seperti sebuah film semakin membuat saya penasaran daripada kata-kata presiden ini. Saya melihat berusaha mencari sumber asap tersebut, sumber asap gas beracun. Saya melihat dengan teliti, dengan baik-baik. Tiba-tiba sumber daripada gas asap beracun ini melalui pipa ini. Saudara tahu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Bapa di surga, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Ini membuat saya terkejut. Kok Tuhan sejahat itu ya, mau membunuh Presiden Amerika Serikat? Kemudian saya melihat juga pipa yang sama, pipa gas beracun ini, itu juga tidak saja ke benua Amerika untuk membunuh atau ke negara Amerika untuk membunuh Presiden Amerika, tetapi juga pipa yang sama gas beracun ini seperti bercabang. Yang satunya itu menuju ke benua Asia di salah satu negara. Ya saudaraku sekalian, saya mohon kalau saudara yang belum menonton video saya ini, silakan menontonnya karena di sana saya sudah menyebutkan negara yang ada di Asia. Saya tidak akan singgung di sini lagi kedua kalinya, tetapi biarlah saudara menonton supaya mengerti alur ceritanya. Tapi saya lebih fokus kepada negara Amerika. Oleh sebab itu, bertolak daripada kesaksian ini yang merupakan latar belakang, makanya saya membuat video ini. Dan saudaraku sekalian, sebenarnya Amerika sendiri atau Donald Trump dituntut oleh Tuhan menyelesaikan beberapa masalah, tidak hanya satu masalah. Ada 3 persoalan atau 3 masalah serius yang harus diselesaikan. Yang pertama, pelanggaran HAM. Yang kedua, masalah Tembagapura. Dan yang ketiga adalah masalah hutang darat di masa lalu. Tetapi saya tidak akan membahas 2 masalah lainnya. Saya akan lebih fokus kepada permasalahan atau masalah HAM di tanah Papua. Karena ini merupakan
merupakan masalah yang sangat serius sekali. Bicara masalah HAM, saya juga sudah menyinggung sebelumnya. Saudara yang belum menyaksikan video saya ini, bagaimana saya menyampaikan kepada Bapak Prabowo tentang pelanggaran HAM, silakan menyaksikannya supaya saudara semakin mengerti alur-alur ceritanya. Oleh sebabnya karena Indonesia dan Amerika memiliki permasalahan yang sama dan merupakan petunjuk Tuhan yang harus dikerjakan oleh Indonesia dan Amerika, dan dalam hal ini terutama Amerika. Berarti kedua negara ini memiliki sesuatu masalah yang sangat serius yang merupakan perintah Tuhan atau petunjuk Tuhan atau pesan Tuhan yang harus dikerjakan dan dilakukan. Sekalipun kedua negara ini sangat susah untuk menyelesaikan permasalahan di tanah Papua, tetapi kalau saudara mau melihat bahwa kedua negara ini menjalin hubungan yang cukup erat sekali, hubungan bilateral antara kedua negara yang dibangun dengan satu kesepakatan atau satu persetujuan yang sangat kuat. Sehingga pertanyaannya, apakah Amerika, apakah Donald Trump sanggup menyelesaikan masalah ini atau membantu menyelesaikan masalah ini? Dan juga Indonesia apakah sanggup menyelesaikan permasalahan ini seperti yang saya singgung pada video saya sebelumnya. Saya pikir ini adalah kepentingan-kepentingan politik. Ini adalah kepentingan-kepentingan dalam mencari keuntungan, yaitu hubungan bilateral yang sangat kuat karena sudah terlanjut dibangun dengan satu persetujuan dan kesepakatan dari kedua negara ini sangat kuat sekali. Dan pertanyaannya, apakah mereka bisa menyelesaikan permasalahan atau persoalan ini di tanah Papua? Saya tidak bisa menjawab apakah bisa atau tidak. Itu tergantung kembali kepada mereka. Ya, mudah-mudahan kedua presiden ini, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat, dapat menonton video saya. Karena ini merupakan pesan-pesan Tuhan atau perintah-perintah Tuhan yang harus dikerjakan dan dilakukan. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini di Papua, apa yang akan terjadi? Saya pikir kita sudah tahu bersama, jika Presiden Amerika Donald Trump ataupun di tahun-tahun yang akan datang siapapun yang akan jadi pemimpin atau presiden lagi untuk negara Amerika Serikat, saya tidak tahu, tetapi yang jelas untuk sementara Donald Trump harus menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa? Kalau dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, berarti dia akan kena yang namanya hukuman atau murka yang datangnya daripada Tuhan Allah. Saya pikir hal yang sama juga sedang atau akan menimpa Indonesia jika Indonesia tidak melakukan penyelesaian pelanggaran HAM seperti yang saya sebut pada video saya sebelumnya. Maka saya berharap kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mohon segera kunjungi kami di West Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Tetapi juga untuk negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo segera mengunjungi tanah Papua dan menyelesaikan permasalahan HAM. Tolong segera. Maksudnya juga dalam menyelesaikan persoalan di Papua, yaitu tentang pelanggaran HAM. Persoalan ini sangat serius dan saya tuntut dan saya berharap dan saya berkata dengan terus terang sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai penyampai pesan Tuhan, penyambung lidah Allah kepada Bapak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mohon segera menyelesaikan permasalahan ini. Teknisnya adalah Presiden Donald Trump bisa bergandeng tangan dengan Komisaris Tinggi HAM PBB untuk datang terjun ke lapangan, datang terjun ke tanah Papua dan melihat dan saksikan sebenarnya apa yang terjadi. Jesus Christ. Ya, saudaraku sekalian, sebenarnya saya mengalami sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Saya sudah menerima banyak pesan-pesan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa, untuk disampaikan kepada suku-suku itu beberapa tahun yang lalu, mulai sejak tahun 2023, 22 dan ke belakang sana. Tetapi saya harus speak up di akhir tahun 2024. Saya benar-benar menampung keberanian, menampung nyali saya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya saya jangan dituntut oleh Tuhan. Saya berpikir bahwa lebih bagus taat daripada mempersembahkan korban. Kemudian di akhir video saya ini saya berharap saudaraku sekalian, saya juga lagi sedang berdoa untuk bagaimana saya akan menyampaikan pesan Tuhan ini dalam bahasa Inggris kepada Presiden Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump. Demikian video saya yang saya dapat sampaikan kepada saudaraku sekalian tentang bagaimana Amerika, dalam hal ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk menyelesaikan permasalahan di tanah Papua, yaitu pelanggaran HAM. Tuhan Yesus memberkati.